Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik dan semangat. Luar biasa ya. Baik, pada kesempatan kali ini coba kemarin katanya Bu Yuli ya ingin sharing terkait apa sih kompetensi yang ingin dicapai pada coaching ini. Silahkan. Okay. Jadi untuk kegiatan supervisi kali ini Ya. saya ingin Ibu membantu saya untuk mengembangkan kompetensi coaching terutama pada sebenarnya pada ketiga-tiganya Bu, cuman yang paling saya butuhkan kayaknya kok yang nomor 2 yakni mendengarkan secara aktif. Saya ini orangnya kan agak gimana ya, tidak sabaran gitu loh Bu. Kalau iya, kalau mendengarkan si coach itu saya itu cenderung belum selesai coaching yang berbicara itu saya tuh kadang memotong dan sebagainya seperti itu Bu. Jadi kesabaran saya itu kurang gitu. Oke. Jadi memang dalam hal ini kita sharing bersama ya Bu. Jadi biar nanti saya juga tambah pengalaman juga. Oke, untuk selanjutnya menurut Bu Yuli sendiri dari ketiga itu pada dasarnya semua memang nanti untuk rubrik penilaian yang Bu Yuli inginkan dalam percakapan coaching itu kira-kira nanti dalam skala yang diharapkan itu sampai seperti berapa Bu? Kalau skala saat ini iya, atau saat yang ini yang dicapai? Kalau skala saat ini itu saya itu pada kompetensi yang mendengarkan aktif itu kayaknya kok masih di angka 6 Bu. Ngaten masih di angka 6, tetap semangat ya Bu ya. Untuk selanjutnya nanti tentunya ada harapan ya Bu mencapai level yang berapa yang Ibu inginkan nanti kira-kira? Ya paling tidak meningkat antara 2 atau 3 angka gitu Bu. Iya betul sekali. Jadi nanti menurut Bu Yuli sendiri indikator keberhasilan Bu Yuli akan mencapai target lebih itu kira-kira yang seperti apa kalau dari Bu Ya Yuli? mungkin nanti saya terlihat lebih sabar, lebih mendengarkan, tidak memotong pembicaraan dari si coach, kemudian saya lebih memberi ruang pada coach untuk menggali ide-idenya sendiri gitu tanpa ada keluar asumsi ataupun saya mendikte dengan solusi-solusi dari saya seperti itu. Kadang kalau saya tidak sabar itu Pak enaknya gini aja atau Bu enaknya gini aja gitu loh Bu. Masalahnya itu seperti itu. Ya, baiklah. Baik Bu Yuli, untuk menghemat waktu di sini mungkin langsung bisa nanti diterapkan. Silahkan, semoga nanti apa yang ingin dicapai dalam fokus coaching ini bisa benar-benar tercapai dan bisa meningkat. Untuk menghemat waktu Bu Yuli, silahkan saya persilahkan. Terima kasih Bu Mas. Langsung kita mulai dengan Pak Putut hari ini Pak. Pripun kabaripun Pak Putut? Alhamdulillah. Kita hari ini jadi coaching Pak. Ya, siap. Sesuai dengan apa yang sudah panjenengan sampaikan kemarin bahwa rasanya panjenengan sudah WA saya kemarin bahwasanya Bu, saya kok pengen ngobrol-ngobrol gitu katanya. Pada kesempatan kali ini panjenengan ingin cerita apa Pak? Gini sebenarnya di mapel saya itu kan olahraga. Kalau pas pelajaran berlangsung itu kalau anak-anak ada yang suka materi suatu misal bola besar ya Bu, kita ambil contoh voli. Jadi ada yang voli itu cuma 12 anak kan. Rata-rata per kelas itu isinya 36. Masih ada sekitar berapa ya Turani? 24 anak itu ada yang kadang duduk-duduk, ada yang rumpi sendiri seperti itu. Itu permasalahan utama saya seperti itu. Jadi pada kegiatan coaching kali ini panjenengan ingin dapat solusi apa nanti kira-kira? Sebenarnya menarik minat anak yang 24 itu terutama berarti untuk ikut
bergerak lah istilahnya seperti itu. Oke. Jadi meningkatkan minat agar semua siswa yang 36 itu aktif semua, tidak betul. hanya 12 yang terlibat di voli tadi. Iya, kan, betul ya. Jadi nanti dari hasil percakapan kita itu panjenengan berharap ada solusi untuk mengatasi yang 24 tidak aktif tadi, nggih. Betul. Oke. Terus indikator bahwa tujuan dari percakapan kita nanti itu tercapai itu apa Pak kira-kira? Saya menemukan cara untuk menggerakkan 24 anak itu, Bu. Jadi arahnya kan saya ingin 24 anak itu juga turut bergerak atau membuat semacam kegiatan untuk berkeringat lah. Tujuan kita sebenarnya kan utama pendidikan jasmani itu kan seperti itu. Jadi menggerakkan semua badan agar mencapai titik kesehatan tertentu seperti itu. Jadi tujuan panjenengan nanti akan tercapai jika panjenengan memperoleh cara atau metode yang dapat menggerakkan semua siswa pada kelas panjenengan gitu, Jadi semua siswa akan terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas panjenengan gitu, Oke, selanjutnya kalau menurut panjenengan pada pelajaran olahraga itu Pak, dikatakan anak semua termotivasi, semua ikut terlibat, itu yang seperti apa Pak? Ketika semua anak ikut bergerak, Bu, setidaknya seperti ini, mereka itu melakukan kegiatan meskipun bukan pada fokus saya. Misal kalau bola voli itu cuma 12 anak, lainnya ikut passing atau maksudnya seperti itu. Tapi kenyataannya memang ada beberapa anak itu yang memang tidak suka sama sekali atau tidak bisa. Kita tidak bisa memaksakan anak seperti itu. Jadi saya tuh juga sempat bingung juga, terus harus seperti apa anak ini, padahal materinya kan bola besar, saat itu bola voli, seperti itu. Gitu, Jadi kondisi kelas yang ideal itu seperti apa itu Pak? Ya seharusnya itu ketika saya suruh passing bawah lah, setidaknya passing bawah, itu ketika yang lainnya bermain game, yang sudah bisa bermain game, itu anak-anak bisa melakukan berpasang-pasangan. Passing bawah semua. Iya, tapi kenyataannya kan memang ada yang kita tidak bisa memaksakan anak untuk bisa kan sebenarnya. Pegang bola pun ada yang kadang takut, bola voli, kejatuhan bola takut, seperti itu kan ada. Cuma bagaimana memaksimalkan potensi mereka itu loh Bu, yang belum ketemu. Jadi intinya kalau pembelajaran di olahraga itu, kalau misalkan tadi voli, itu apakah semua siswa memang harus voli Pak? Ya itu Bu, seharusnya tidak juga sih sebenarnya, karena terbentur juga seperti ini. Kita punya lapangan itu terbatas yang harus kita gunakan untuk sekitar 5 kelas yang lainnya juga melakukan pelajaran yang sama, dan kita harus berbagi juga. Cuma dalam pemanfaatan ruang itu kelihatannya yang harus bisa saya maksimalkan Bu. Ruang Iya, jadi lapangan yang ada itu seharusnya saya bisa maksimalkan lagi, enggak cuma istilahnya voli. Untuk yang lain memang enggak suka voli ya, saya mikirnya sekarang ada kemungkinan saya arahkan ke yang lain seperti itu. Boleh ya Pak seperti itu? Saya rasa untuk diferensiasi akhirnya kok ya bisa ya Bu. Maksudnya selama itu menggunakan bola besar istilahnya seperti itu. Kita enggak boleh satu misal bola besar, tapi di sisi lain anak kasti atau badminton itu kan tidak boleh seperti itu. Jadi senyampang itu masih dalam satu pokok bahasan itu pada dasarnya sebenarnya boleh ya Pak? Boleh ya. Misalkan ada yang voli, kemudian kalau bola besar ada yang basket gitu boleh? Saya rasa boleh Bu, boleh ya. Terus selama ini kira-kira pembelajaran panjenengan itu kalau dinilai efektivitasnya yang sudah berjalan nih Pak, itu kira-kira efektivitasnya sejauh mana Pak? Masih pada berapa persen gitu Pak kalau dipersenkan? Sekitar 60% lah Bu. 60%. Iya, 60%. Dengan itu, banyaknya yang tidak cocok itu, yang tidak terlibat itu yang paling sulit itu. Karena banyak yang tidak terlibat tadi, ada 24 tadi. Jadi jenengan masih merasa karena permainan beregu Bu. Merasa seperti itu juga. Jadi jenengan masih merasa di sini efektivitas ketercapaian atau ketuntasan belajar atau keterlaksanaan pembelajaran yang ideal di kelas panjenengan itu masih 60%. Gitu. Terus selama ini upaya apa Pak yang sudah panjenengan lakukan? Sementara belum ada gambaran. Untuk yang jelas itu kemarin belum ada gambaran Bu. Tapi saya harapkan
ada apa ya, semacam tadi ketika Ibu tadi bertanya apakah pelajaran yang lain selama itu sama itu bisa dikerjakan dalam waktu yang sama, itu saya jadi punya pemikiran yang berbeda lagi sekarang, seperti itu. Jadi awalnya selama ini panjenengan masih belum pernah mencoba alternatif lain itu belum ya Pak? Belum sama sekali. Terus tadi setelah ada pertanyaan dari saya tadi, kira-kira aktivitas lain atau bola besar yang lain boleh dilakukan atau tidak tadi panjenengan dapat ide baru gitu Pak? Iya betul. Kira-kira apakah ide baru itu bisa diwujudkan dalam suatu rencana ke depannya gitu Pak? Jadi ada 3 materi dasar di olahraga itu, bola besar, bola kecil, atletik ya Pak. Atletik itu termasuk senam juga di dalamnya. Jadi ketika kita bermain bola besar itu, kita lebih membebaskan anak untuk bermain bola besar terserah yang ada di sekolah. Suatu misalnya fasilitasi sekolah ada bola voli, sepak takraw, futsal, sama basket. Ada kemungkinan seperti itu kita bisa gunakan bareng Bu, berarti. Pemikiran saya seperti itu jadinya. Jadi bisa untuk menghadirkan rencana baru ya Pak ke depannya. Iya, jelas. Jadi kalau bola besar panjenengan bisa memfasilitasi anak untuk yang senang voli diarahkan ke voli, untuk mendalami voli. Setidaknya meskipun tidak full satu lapangan basket, kita gunakan satu ring saja untuk latihan menembak atau dribble nembak dan sebagainya. Jadi teknik-tekniknya saja gitu ya Pak. Bisa. Jadi mereka tetap enjoy dengan apa yang mereka gunakan, apa yang mereka minati seperti itu. Kemudian tadi kalau untuk topik bahasan yang lain Pak, misalnya tadi kan yang sudah jenengan ajukan adalah bola besar. Seumpama kalau atletik tadi mungkin enggak Pak? Kalau atletik mungkin kalau atletik enak Bu. Enak itu maksudnya pelajaran yang pasti bisa dikerjakan. Karena anak itu biasanya lari 1,4 kilo. Cuma kan kemampuan anak beda-beda. Itu penilaiannya juga beda. Sama sprint itu berapa meter seperti itu saja. Sama latihan blip test mungkin seperti itu, lari bolak-balik 30 Berarti meter. untuk yang pokok bahasan yang lain itu tidak ada masalah ya Tidak Pak? Tidak ada masalah. Hanya masalahnya tadi pada bola besar itu karena kecenderungan minat anak yang berbeda-beda tadi nggih Pak? Betul, nggih. Tapi panjenengan sampai saat ini sudah memiliki gambaran untuk bagaimana menyiasati untuk mengatasi masalah itu tadi. Kira-kira rencana panjenengan untuk mengubah dari yang tadinya voli ya harus voli semua, kemudian diubah menjadi ada yang kalau yang minatnya memang voli, mereka dilatihkan dari teknik-tekniknya voli, kemudian yang basket diberi kesempatan untuk mengenal basket itu seperti apa, teknik-tekniknya seperti apa. Itu tadi kira-kira kapan akan panjenengan laksanakan Pak? Ini pada materi bola besar sebenarnya kan ada pertemuan sekitar 6 minggu ya Bu. 6 minggu itu kita masih punya waktu sekitar kemarin ada 3 minggu. Awalnya kemarin atletik, setelahnya bola besar. Itu mungkin sekitar minggu depan itu sudah kita, mungkin Senin ini juga bisa kita laksanakan Bu. Jadi sudah kan masuk ke materi kelas 1, kelas 2 itu 10-11 itu sama semua. Jadi mungkin untuk diferensiasi seperti itu yang jenengan masukannya tadi seperti itu bisa kita laksanakan mulai Senin ini, bisa kita coba lah. Terus kira-kira peluang dari berjalannya rencana panjenengan tadi itu gimana Pak? Saya yakin bisa 90% bisa terlaksana Bu. 90%? Iya 90% karena fasilitas ada dan kemungkinan besar anak-anak itu kalau sudah diberikan bola yang sesuai dengan apa istilahnya, saya minta bergerak istilahnya, itu kok mau. Karena apa? Terkadang diberi bola voli pun mereka itu kadang juga dribble bola seperti itu. Kan maunya berarti arahnya ke anak suka basket seperti itu. Itu yang kelihatannya kemarin saya belum bisa istilahnya membaca situasi ya seperti itu. Mungkin seperti itu Bu. Oh, berarti jenengan optimis enggak Pak? Optimis. Pada rencana panjenengan tadi akan mampu untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembelajaran. Betul. Pada materi bola besar. Nggih. Kemudian kira-kira selain dengan memberikan aktivitas yang berbeda-beda tadi,
pada voli, kemudian basket atau sepak bola dan sebagainya. Sepak bola juga masuk bola besar nggih? Iya. Nggih. Sepak bola futsal terutama Bu yang ada di sekolah. Nggih. Itu selain dengan cara seperti itu Pak, ada enggak cara lain? Untuk sementara peluang yang lain untuk kalau anak-anak untuk materi itu biasanya saya berikan di Google Classroom Bu. Jadi seperti video pembelajaran itu di Google Classroom seperti itu. Jadi untuk sementara cuma kalau di olahraga kan banyak prakteknya di luar kelas kan. Jadi ya kita sering banyak di lapangannya. Jadi tadi kalau saya nangkap dari yang sudah panjenengan bicarakan tadi, teorinya panjenengan sampaikan di Google Classroom. Jadi setiap anak baik dia itu minat atau tidak minat pada voli misalnya, tetapi tetap harus tahu tentang teorinya tentang voli gitu. Jadi mereka tetap mendapatkan materi yang memang yang seharusnya dia peroleh. Jadi tidak ada satupun yang dikurangi. Misalkan anak itu memang tidak suka voli atau takut dengan bola voli. Nah, berarti dia tidak perlu belajar dengan bola voli, itu kan tidak, Pak? Jadi intinya mereka ketika kegiatan praktek mereka boleh mempraktekkan yang basket atau yang voli atau yang futsal, tetapi untuk pengetahuan dasarnya atau teori-teorinya tetap panjenengan sampaikan melalui Google Classroom. Jadi di GC itu ada semua Bu, sepak bola, futsal, sepak bola, futsal itu saya masukkan materinya, voli ada, basket ada. Cuma pada saat pembelajaran itu saya harus membagi waktunya, seharusnya seperti itu. Hari ini fokus ke voli, tapi karena ini ada yang tidak suka ya kita bebaskanlah seperti itu. Rencananya seperti itu. Jadi alhamdulillah di sini saya sudah nangkap ada antusiasme bahwa panjenengan sudah ada optimis untuk melaksanakan rencana tadi Pak. Sekarang kita sudah pada sesi akhir Pak. Kira-kira dari apa yang sudah kita perbincangkan tadi, apakah tujuan awal panjenengan tadi itu sudah dapat Pak? Tadi kan di awal panjenengan berharap dari percakapan kita itu ada solusi atau panjenengan mendapatkan metode untuk mengatasi yang 24 anak tidak aktif tadi. Gimana Pak? Saya rasa sudah Bu. Alhamdulillah dengan masukan panjenengan istilahnya dari beberapa pertanyaan tadi saya bisa menyimpulkan atau membuat kesimpulan bahwa metode yang harus saya pergunakan itu metode yang terbaru atau mencoba pola yang baru. Seperti itu. Jadi pancingan dari panjenengan supaya saya memberikan materi itu seperti apa itu saya sudah punya ide gambarannya seperti itu. Cuma nanti tinggal kita tunggu aksinya. Gitu Pak. Kemudian kira-kira tadi saya bisa melihat progresnya seperti apa itu kapan Pak? Saya bisa memberikan laporan mungkin sekitar 2 atau 3 minggu. Mulai Senin, berarti kan ini hari Sabtu ya. Senin sudah bisa kita pola, kita berikan materinya seperti itu. Rencana itu dijalankan. Ya mungkin untuk perkembangannya seperti apa itu mungkin 2 atau 3 minggu lagi saya bisa ketemu lagi dengan jenengan untuk sharing lagi lah istilah seperti saya itu. juga perlu tahu itu Pak. Jadi tindak lanjut dari panjenengan tadi dari rencana-rencana itu dilaksanakan seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa. Jadi nanti kita lihat dulu progresnya itu nanti kira-kira kalau segini itu jalan apa enggak, terus efektivitasnya seperti apa gitu kan. Kemudian kira-kira sebelum saya akhiri percakapan ini Pak, dukungan dari siapa dan seperti apa Pak untuk panjenengan itu dapat melaksanakan rencana-rencana tadi itu secara optimal gitu Pak? Saya rasa yang paling dekat ya dengan teman-teman sejawat dengan guru PJOK ya. Kita karena harus berbagi program dan berbagi lapangan agar lebih maksimal lagi. Kita tidak mungkin 5 kelas dalam satu lapangan itu tidak. Jadi kita harus berbagi. Mungkin kalau saya menggunakan lapangan untuk futsal, untuk voli, untuk basket itu teman yang lain, kelas yang lain mungkin bisa menggunakan materi yang untuk materi renang, bola kecil yang tidak digunakan di lapangan tersebut. Yang paling utama seperti karena kebijakan dari beberapa kepala sekolah yang diaplikasikan oleh dari beberapa kurikulum saya rasa sudah sangat bagus. Jadi yang lainnya. Dukungan yang panjenengan butuhkan agar rencana panjenengan itu dapat terlaksana dengan baik itu tadi dari rekan sejawat terutama dari PJOK agar tidak bentrok jadwal di lapangan itu pemakaian lapangan. Mungkin dari yang lain ada juga Pak?
Nah, saya rasa yang dibutuhkan tidak ada, Bu. sarana prasarana sudah Sarana cukup. prasarana sangat mencukupi. Oh, Nggih. okay. Terakhir, siapa yang bisa membantu panjenengan untuk memonitoring jenengan benar-benar melaksanakan rencana tersebut, Pak? Saya nanti yang jelas kalau seperti ini menggunakan teman-teman saya sejawat juga, Bu. Jadi istilahnya tingkat keberhasilan itu juga akan diawasi karena kita sama-sama bekerja yang saling berdekatan. Jadi teman-teman sejawat dari PJOK nanti juga membantu saya karena ini juga bukan saya saja sebenarnya permasalahan, tapi di materi yang lain, di kelas yang lain yang diampu oleh teman yang lain juga sama. Jadi kita saling melengkapi lah istilahnya seperti itu, Bu. Jadi alhamdulillah. Jadi nanti itu dari kolaborasi dengan rekan sejawat itu juga akan memberikan umpan balik gitu nggih, Pak. Dia akan ada umpan balik secara tidak langsung, berarti sekaligus monitoring dari rencana-rencana panjenengan tadi. Terima kasih Pak Putut. Untuk perbincangan kita kali ini sudah cukup atau masih ada yang perlu? Sudah cukup dan terima kasih atas segala masukannya, Bu. Jadi saya terbuka wawasan saya setelah sharing seperti ini. Alhamdulillah kalau tujuan dari percakapan kita itu ternyata memberi manfaat bagi Pak Putut, dan semoga rencana panjenengan itu bisa dilaksanakan di lapangan dengan baik dan berkolaborasi dengan baik juga dengan rekan sejawat, dan akan memberikan manfaat lebih tentunya karena efektivitas pembelajaran akan lebih meningkat dan optimalisasi tercapainya tujuan pembelajaran tadi. Semoga demikian nggih, Pak. Iya, Bu. Amin. Terima kasih untuk Pak Putut. Kita akhiri ya, Pak, untuk Pak Putut. Bu, terima kasih. Saya lanjut ke Bu Mas Puti. Sampun Bu Mas Puti. Alhamdulillah. Ya, sudah selesai ya Bu ya. Ya, baik, luar biasa. Tadi saya menyimaknya. Gimana Bu perasaannya setelah melakukan coaching? Ya, alhamdulillah ada sedikit lega. Cuma ya tadi beberapa kali menahan untuk tidak memotong gitu, Bu. Jadi masih itu ya. Alhamdulillah, oke. Dari setelah melaksanakan coaching tadi, menurut Bu Yuli, skala 1 sampai 10 dari yang mau dikembangkan kompetensinya tadi sudah mencapai level berapa? Kayaknya kok ya Bu, tadi kan di awal saya ada di posisi 6 ya Bu. Tadi saya sudah belajar bersabar dan bersabar. Dan alhamdulillah kayaknya kok ada peningkatan Bu. Meskipun belum sampai ke 10 nggih. Jadi untuk sampai ke 10 saya harus banyak latihan lagi, banyak mengembangkan kemampuan coaching saya dengan melakukan coaching lagi. Kayaknya kok hari ini dari kegiatan yang barusan saya lakukan tadi, saya berada di posisi 9 lah Bu. Seperti itu, alhamdulillah, luar biasa ya. Ya, jadi dari sini Bu Yuli sudah dapat menilai dari skala 6 sudah meningkat menjadi 9. Dari situ Bu Yuli kira-kira bisa merefleksi kembali, saya bisa mendapatkan angka ke-9 seperti itu. Kira-kira indikatornya bagaimana Bu Yuli? Kenapa kok saya mengatakan saya ada di posisi 9? Tadi beberapa kali saya itu mencoba untuk tidak menyampaikan dari sudut pandang saya. Jadi saya sudah berupaya untuk mengerem agar hal itu muncul sendiri dari pihak coachingnya gitu Bu. Jadi istilahnya saya menahan diri untuk tidak mendikte beliaunya. Dan alhamdulillah, gimana Pak tadi saya tidak mendikte? Oh ya, aman. Iya. Betul, jadi seperti itu. Kira-kira tadi untuk kompetensi yang untuk pendengar aktif ya Bu, menurut Bu Yuli sudah mengalami peningkatan. Adakah kira-kira kompetensi lain yang ingin dikembangkan Bu Yuli? Mungkin kalau untuk mendengar aktif tadi sudah ada peningkatan. Kalau hadir secara penuh itu ya itu sebenarnya juga masalah Bu. Kadang itu saya bisa hadir secara penuh dan benar-benar penuh. Kadang juga itu lap begitu itu ada kepikiran yang lain gitu ya, karena ya memang banyak tuntutan tugas yang berkaitan dengan tugas pokok saya mengajar, dan juga ada tugas-tugas tambahan itu Bu. Kadang itu saya kok
tadi belum mengerjakan ini ya gitu. Kadang itu masih muncul seperti itu. Jadi mungkin kedepannya saya juga harus mengembangkan itu kompetensi untuk hadir secara penuh. Betul, luar biasa. Jadi masih ada beberapa kompetensi yang memang dikembangkan cita-citanya Bu Yuli ya. Baik, di sini boleh saya menyampaikan pendapat monggo Bu Mas. Ya, jadi tadi setelah saya mengamati percakapan antara Bu Yuli dengan Koci Bapak Putut, itu menurut saya sudah luar biasa. Tadi kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu untuk kehadiran aktif, saya rasa juga sudah ada semacam memang interaksi seperti itu, sehingga kesannya Koci itu tidak tegang gitu. Nah, tadi juga lebih menahan emosinya juga, jadi mendengarkan dengan penuh setia. Oh, Pak Kocinya bercerita, jadi seakan-akan ini tidak seperti tutor, tapi memang kita itu sejajar memecahkan masalah bersama-sama seperti itu. Memang harus bersabar, Bu Yuli, luar biasa. Jadi nanti untuk kedepannya, kira-kira tindak lanjut yang akan Bu Yuli lakukan, bagaimana ini kira-kira? Nanti saya ini kan biasanya memang jadi rujukan teman-teman untuk bertanya ini itu, curhat ini itu juga. Jadi dengan hal tersebut saya anggap sebagai peluang saya untuk belajar, Bu. Jadi kesempatan-kesempatan seperti itu akan saya gunakan sebaik mungkin untuk saya belajar dan mengembangkan kompetensi coaching saya gitu ke depannya. Iya. Saya berharap untuk pertemuan berikutnya Bu Yuli sudah benar-benar menguasai 3 kompetensi yang sudah dikembangkan, bahkan ingin dikembangkan kembali itu dengan hasil yang tentunya luar biasa gitu ya Bu Yuli ya. Oke, terima kasih kalau gitu atas waktunya untuk Bu Yuli dan juga Pak Putut. Saya juga berterima kasih Bu karena dibantu untuk mengembangkan atau mengetahui posisi diri, kemudian apa yang harus saya kembangkan itu saya dari apa yang sudah panjenengan sampaikan tadi itu sangat membantu bagi saya. Jadi saya nanti kedepannya harus bagaimana itu saya punya gambaran gitu Bu. Iya, terima kasih. Itu juga merupakan gambaran juga buat saya untuk kedepannya itu bisa buat saya referensi belajar lagi. Jadi intinya di sini kita saling sharing ya Bu ya. Baik, tentunya untuk itu saya tutup ya Bu. Saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.